Kita akan menyanyikan beberapa lagu pujian untuk menyenangkan hati Tuhan. Sebentar. Nomornya yes. Oke, bisa. Siap. Kita nyanyikan lagu Melayani, Melayani. Karena kita tahu bahwa Tuhan sudah melayani kita terlebih dahulu, maka marilah kita juga mau melayani Tuhan dengan sepenuh hati kita. Melayani, melayani lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani aku, melayani lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi umatku, mengasihi, mengasihi Tuhan lebih dulu mengasihi kita, maka kita pun akan mengasihi. Dia juga melayani kita. Dia lebih dahulu melayani kita. Oleh sebab itu, kita pun harus melayani. Ampunilah kami Tuhan, kalau selama ini kami belum sungguh-sungguh fokus. Karena Engkaulah Allah yang mengasihi. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni lebih
Haleluya. Ampuni, mengampuni, lebih sungguh. Kita lanjutkan dengan lagu yang kedua. Kita nyanyikan lagu Sentuh Hatiku. Tapi sebelum itu saya mohon pada Bapak Pendeta Hendra Winata untuk bawa ke dalam doa pembuka. Silakan. Doa ya. Kami berkata dalam surga. Terima kasih pada saudara. Kiranya Engkau berkati kami semuanya. Urapi biar Roh Kudus untuk bekerja pada kami. Segala kuasa kegelapan dan roh-roh jahat yang mengganggu Tuhan Yesus. Kiranya kasih selalu kami dan roh Tuhan selalu. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih, Mahendra. Marilah kita lanjutkan dengan lagu Sentuh Hatiku. Yang telah terjadi sendiri hidup ini selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini
lanjutkan dengan kita siapkan hati untuk menyambut firman Tuhan. Kita sambut dengan lagu Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Tapi akan ku jatuh asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Berfirmanlah. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, beserta selamanya. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Ya, saya persilakan hambanya Bapak Pendeta Apollo untuk menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih hambanya Bapak Joni untuk sudah memimpin kita di dalam pujian. Salam semuanya, selamat sore untuk hamba-hambanya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh yang Kudus, kami sudah memuji Engkau di dalam roh dan kebenaran melalui pujian, dan sekarang ini kami mau belajar sekitar firman-Mu, mau merenungkan firman-Mu dan melakukannya. Berkati
perenungan kami, urapi kami dengan kuasa Roh-Mu yang Kudus, supaya kami mengerti firman-Mu. Tuntun bibi kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, firman Tuhan kepada kita hari ini, saya ambil di dalam Lukas ya. Lukas pasal 6. Ayat 27 sampai 36. Saya bacakan kepada kita. Kasih itu mengampuni. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan, aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa mengambil jubahmu, biarkanlah juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jika kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang yang berdosa pun mengasihi juga orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang yang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkanlah dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Tuhan yang Maha Tinggi, sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang yang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Demikian jauh ya pembaca firman Tuhan kepada kita, dan yang berbahagia adalah kita yang mendengar dan melakukannya dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya hamba-hambanya, firman Tuhan ini sangat luar biasa. Sangat luar biasanya, secara manusia ya tidak mungkin mampu kita melakukannya. Tidak mungkin kita mampu melakukan ayat tersebut yang sudah baru saja kita baca, kalau logika manusia yang kita andalkan. Kalau logika akal budi kita, tenaga kita, kekuatan kita yang kita buat. Nah, ternyata kasih dan pengampunan itu sebetulnya sudah berjalan dalam kekekalan. Ya. Dalam kekekalan, Bapa yang kekal memiliki kasih yang kekal juga. Memiliki kasih yang abadi. Bahkan sejak sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, kasih itu sudah tersedia. Dan pengampunan itu juga sudah tersedia bagi umat manusia.
Kenapa saya katakan sudah tersedia? Karena ketika Adam dan Hawa diletakkan di Taman Eden, maka Tuhan Sang Sumber memberikan pagar aturan. Tapi saya sebelum melanjutkan, saya mau cek dulu Bapak Ibu, apakah cukup jelas suara saya? Jelas Pak, bagus Pak. Baik, terima kasih. Saya lanjut. Karena saya katakan tadi bahwa Tuhan menempatkan manusia ke dalam Taman Eden. Lalu Tuhan memberi keaturan. Nah, di situ ada suatu pagar atau patokan dua pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Semua pohon, tanaman, buah-buahan apapun di dalamnya, boleh kau makan buahnya. Boleh kau menikmati, boleh bebas sebebas-bebasnya di taman ini. Itu Tuhan berikan kepada Adam dan Hawa. Hanya tentang pengetahuan yang pohon yang baik dan yang jahat, jangan kau sentuh. Itu Tuhan memberikan. Dan kemudian, apakah Tuhan tidak mampu mencegah mereka untuk jangan sampai mereka menyentuh dan makan atau melanggar perintah itu? Menurut keyakinan saya dan pemahaman saya, Tuhan sangat mampu dan punya kuasa untuk mencegah. Tetapi Tuhan tidak lakukan itu. Apa tujuan Tuhan? Tuhan juga tahu bahwa manusia ini tidak akan taat. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Tahu. Sebelum dan sesudahnya Dia tahu. Dan kemahatauan Tuhan itu adalah dalam kekekalan. Apa yang sekarang dan yang akan datang, ribuan tahun, jutaan tahun dalam kekekalan ke depan, yang namanya kekal itu tidak ada tahunnya lagi kan. Tuhan tahu. Karena memang Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Tahu. Tuhan yang omnipresent. Tuhan yang Maha Kasih juga. Tetapi disitulah diberlakukan kasih-Nya. Bisakah Tuhan menghukum mereka dalam sekejap pada saat itu? Ya, Tuhan mampu menghukum mereka dan bisakah menciptakan manusia yang baru? Menurut iman saya, bisa Tuhan melakukan itu. Dia matikan Adam, Hawa, lalu Dia menciptakan manusia baru dari tanah. Bisa Tuhan lakukan itu. Tetapi Tuhan tidak lakukan. Karena Tuhan yang Maha Kasih itu, justru disitulah Dia mencurahkan kasih-Nya, dan lalu Dia mengatakan di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15. Ini nanti kita kenal bahwa ini adalah nubuatan, pencurahan kasih. Oleh karena engkau telah berbuat dosa, maka aku akan mengadakan permusuhan antara engkau. Engkau akan meremukkan kepalanya dan engkau akan dipatok tumitmu oleh ular ini. Ini menjelaskan tentang hubungan relasi kasih, pencurahan kasih yang abadi, sampai nanti Bapa yang kekal mengaruniakan anaknya yang tunggal karena kasih-Nya yang abadi itu. Dan direlakannya lah putranya yang tunggal yang adalah firman itu menjadi manusia
Dan Sang Firman, yaitu Tuhan Yesus, itu rela meninggalkan seluruh keilahiannya, seluruh keberadaannya, kekuasaannya, dan menjadi sama dengan manusia. Untuk apa? Untuk membuktikan bahwa Bapa sungguh mengasihi kita, dan pengampunannya itu diberikan kepada kita melalui pengorbanan putranya tunggal di atas kayu salib. Dan di dalam pengampunan itu sendiri, Yesus dihukum. Sampai mati di kayu salib. Namun, kita ketahui bahwa tidak berhenti sampai di situ. Ternyata kematian Yesus di atas kayu salib, Bapak Ibu, hamba-hambanya, ini semua para hamba Tuhan ya, para gembala, tidak merupakan akhir. Tetapi kematian Yesus itu adalah awal daripada kehidupan. Lalu kemudian Paulus di dalam 1 Korintus 15 ayat 17 dikatakan, "Jikalau Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah imanmu dan kamu mati di dalam dosamu." Jadi di dalam kemanusiaannya Yesus dibangkitkan oleh Sang Bapa. Tetapi di dalam keilahiannya dia bangkit sendiri dari antara orang mati. Dan terwujudlah pengampunan itu. Maka Yesus mengatakan, "Barang siapa percaya kepadaku dan dibaptis akan diselamatkan. Siapa yang tidak percaya akan dihukum." Dan hukuman itu adalah hukumannya kekal. Kenapa? Karena Tuhan tidak mau lagi dipermainkan oleh kepicikan manusia. Nah, Bapak Ibu, rekan-rekan hamba Tuhan, saya katakan, saya selalu meminta kepada Tuhan, ya Bapa, berikan kepadaku hati yang mampu mengampuni. Hati yang mampu mengasihi. Kenapa? Karena kasih dan pengampunan itu, saya katakan, beriring jalannya, sama seperti rel kereta api. Dia beriring jalannya. Jadi menyatu. Nanti saya akan cerita setelah selesai renungan ini di dalam kesaksian. Nanti saya baru kesaksian setelah renungan ini, supaya di live di YouTube tidak sampai ke saksi aku, Bapak Ibu. Nah, kasih Tuhan, kasih Yahweh yang disembah oleh umat Israel itu juga dicatat oleh para nabi di dalam Mazmur. Ternyata kasih setia Tuhan itu bagi semua orang. Nah, pertanyaannya atau sekaligus persoalannya, tidak semua orang mau mengasihi Tuhan, tidak semua orang mau menerima kasih Tuhan. Kenapa? Karena manusia berjalan di dalam keinginannya sendiri. Dia mau menyenangkan hatinya. Dia mau mengandalkan dirinya. Di Amsal dikatakan bahwa ada orang yang menganggap jalannya lurus, tapi ujungnya jurang, maut. Bagi orang yang memelihara perjanjiannya,
kasih Tuhan itu adalah setia dan kebenaran bagi orang yang memelihara penjajahannya itu adalah kesaksian-kesaksiannya abadi. Bapak Ibu, itu luar biasa ya. Jadi ternyata kasih itu enggak cuma ada di zamannya Tuhan Yesus, nampak langsung prakteknya, dia memberikan dirinya, dia membawa dirinya di Taman Getsemani, kemudian dari Taman Getsemani dibawa ke hadapan Pilatus, Herodes dihukum. Tuhan Yesus katakan ketika dia ditangkap itu kepada para tentara Romawi, kamu pikir Bapa satu pasukan malaikat bala tentara sorga untuk menghancurkan, untuk menggoncangkan dunia ini? Aku bisa meminta itu. Aku bisa memerintahkan malaikat. Tetapi kenapa Yesus tidak melakukan itu? Supaya tergenapi kasih Bapa itu di dalam dirinya, dan melalui kasihnya yang telah diberikan itu, kita memperoleh hidup yang kekal. Kenapa? Karena pengampunannya secara total. Makanya Tuhan Yesus bilang, aku adalah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan kubangkitkan pada akhir zaman, sekalipun dia sudah mati. Jadi dasar dari kebangkitan kita orang percaya nanti adalah karena kasih Bapa yang membangkitkan kita dan pengampunannya menghidupkan kita. Tetapi hendaknya kita juga sebagai hamba-hamba Tuhan yang diingatkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus adalah mengatakan apa? Ampunilah kami seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Di dalam doa Bapa kami itu dilakukannya. Nah, ini agak sulit. Ya, jujur kita harus katakan itu. Sulit. Sulit sekali manusia memberikan pengampunan kepada sesamanya. Nanti saya akan ceritakan bagaimana saya dan keluarga saya ajarkan kepada istri dan anak-anak mengampuni. Itu. Dan sangat jelas loh Tuhan Yesus bilang, kalau kita mengampuni orang yang baik-baik saja itu mudah. Tapi kalau orang yang berbuat jahat sama kita, itu tidak mudah. Saya menonton satu video seorang hamba Tuhan yang melayani di dalam bus, ya. Dia memberitakan firman Tuhan, tapi salah seorang yang ada di dalam bus itu, entah dia preman, malah dia menampar daripada hamba Tuhan ini, penginjil ini. Dia nampar pipi kanan, ya. Tapi hamba Tuhannya terus tidak membalas. Malah dia terus memberitakan firman Tuhan. Dan akhirnya apa? Roh Kudus bekerja dan menjamah orang jahat ini. Dan dia memberikan tanda penyesalannya, tanda pertobatannya dengan minta ampun dan minta maaf, dengan dia memeluk hamba Tuhan yang memberitakan Injil itu. Sekali lagi saya mau mengatakan, mengampuni tidak mudah. Tapi harus mengampuni, ya harus. Suka tidak suka, senang tidak senang, mampu tidak mampu, itu mengampuni itu wajib. Supaya apa? Kita juga pengampunan Bapa itu yang telah kita terima benar-benar berkualitas, benar-benar hidup di dalam hidup kita. Dan menghidupkan kita. Ada istilah-istilah di dalam Alkitab itu. Hidup Zoe. Ya. Tapi kita enggak berbicara masalah istilah.
saat ini. Dan kalau Bapa yang kekal, Sang Sumber, Pencipta, Sang yang menciptakan, memelihara perjanjiannya, bahwa kasihnya itu terus mengalir dan kepada generasi dari generasi ke generasi, itu bukan saja di sorga nanti kita ada pengampunan itu, tetapi sejak dari dalam dunia ini kita harus hidup di dalamnya. Nah, kasih setia Tuhan itu tidak terbatas. Di dalam Mazmur tadi saya sudah tampilkan, walaupun kita nggak baca, bahwa Tuhan itu pengasih dan penyayang, dan Dia tidak ingat-ingat akan segala dosa dan pelanggaran-pelanggaran kita. Nah, kalau Tuhan pengasih dan penyayang, tidak mengingat akan segala pelanggaran dan dosa kita, sama seperti dulu waktu saya mengajar di SMA, lalu pada saat itu masih pakai spidol ya, kalau mengajar itu di whiteboard itu. Kemudian saya suruh siswa itu untuk menulis kata dosa. Dosa. D-O-S-A, dosa. Lalu saya suruh siswa yang lain untuk ambil penghapus dan hapus kata dosa itu di atas papan tulis. Lalu kemudian dihapus. 2 orang di depan, satu yang menulis tadi dosa, satu yang menghapus. Kemudian siswa yang duduk di bangku, saya tanya, coba sekarang baca, ada dosa enggak di papan tulis itu? Mereka tidak ada. Mereka bilang tidak ada, Pak. Demikianlah Tuhan menghapus dosa kita. Sudah tidak bisa dibaca lagi, sudah tidak ada lagi. Kenapa? Karena sudah dihapus. Dosa itu sudah dihapus dan tidak bisa kita baca lagi, tidak bisa kita ingat lagi. Tapi kemudian manusia selalu berkekurangan. Selalu mencari-cari. Ya, bekas-bekas daripada dosa itu selalu diingat-ingat. Maka supaya dosa itu tidak melekat di dalam ingatan kita, harus dibasuh oleh darah Tuhan Yesus dan dimeteraikan oleh Roh Kudus. Itu. Kasih setianya seperti alam semesta. Dia katakan setinggi langit di atas bumi, demikianlah kekuatan kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikianlah Dia menjauhkan pelanggaran-pelanggaran kita daripada kita. Nah, berarti kalau begitu, kita juga harus menerapkan itu kepada sesama kita. Kepada siapa? Kepada istri kita, kepada anak kita, kepada orang tua kita, kepada saudara-saudara kita, kepada orang di sekeliling kita, kepada orang yang jauh dari kita. Pengampunan itu salah satu wujud daripada kasih. Jadi ciri-ciri orang yang sudah menerima kasih itu, salah satunya adalah mudah mengampuni. Sekali lagi, ciri-ciri orang yang sudah menerima kasih itu, salah satu cirinya adalah mudah mengampuni. Yang kedua, sulit untuk ingat dosa. Sulit untuk mengingat kesalahan orang lain. Sulit untuk membalas perbuatan jahat. Sulit. Bukan kita tidak mampu membalas. Mampu. Namanya kita juga manusia. Tetapi buat diri kita sulit untuk membalas. Kenapa? Karena ada benih kasih di dalam diri kita.
Kalau kita melihat definisi kasih, ada kasih agapi, ada filia, ada storge, ada eros. Tapi sebetulnya filia, eros, storge, yang lain-lain itu adalah hanya bagian-bagian dari agape itu. Kalau agape itu sering kita katakan itu adalah kasih tanpa menuntut balas. Ada nyanyian zaman dulu, kasih ibu kepada beta tak terhingga bagai sang surya menyinari dunia. Jadi surya atau matahari tidak pernah menghitung-hitung sudah berapa lama dia menerangi bumi. Sudah berapa sinarnya tercurah. Tak terhingga. Kasih itu seperti bapak kepada anak-anaknya. Jadi sekali lagi pada sore hari ini saya gak mau perpanjang mengenai definisi ini. Saya rasa kita sudah memahami semua Bapak Ibu, saudara-saudara, teman-teman. Tinggal bagaimana sih sebetulnya nanti kita diskusikan. Gimana caranya kita mempraktekkan itu? Bagaimana caranya kita masing-masing menghidupkan itu dalam hidup kita? Jangan-jangan selama ini kita tahu definisinya, tetapi untuk menghidupkannya, untuk mempraktekannya, sulit. Dan akhirnya kita tinggal konseptual saja, konsep dan definisi yang kita hafal, tapi kita nggak pernah, sama seperti dokter memberikan obat. Ini obatnya, Pak. Bapak minum ini supaya Bapak sehat. Oh iya, ini obat ini untuk obat kolesterol, ini untuk gula darah, ini untuk tensi, ini untuk pengecer darah, ini untuk stamina, ini vitaminnya. Bapak makannya pagi, siang, malam. Diiyakan. Jadi sampai kita bisa hafal itu. Nama obatnya. Ini kalau Bapak lagi sesak ya. Siang coba Bapak ini obat aspilet ini taruh di lidah, bawah lidah. Lalu kemudian baru diisap-isap begitu. Tetapi saya katakan iya. Namun tidak saya praktekkan sama sekali. Tidak makan obat tersebut, tidak minum obat tersebut. Ini yang dimasukkan sebetulnya. Jadi kasih dan pengampunan itu berjalan berbarengan, berjalan seiring. Bagaikan nafas dan roh kita. Itu. Bagaikan roh dan jiwa yang tidak terpisahkan kecuali Tuhan yang memisahkannya. Masalah kasih gampang kita mengerti definisinya. Kasih itu bisa kita lihat definisinya apa saja di dalam 1 Korintus 8. Kasih itu adalah ini. Tapi sebetulnya bukan sekedar itu yang Tuhan mau kepada kita. Tapi kita memulai dari mengampuni. Itu praktek. Barang siapa yang setia kepada perkara kecil, kepadanya diberikan perkara yang besar. Kalau kita bisa mempraktekkan kasih dan pengampunan, wah kita dahsyat. Pasti kekuatan kita luar biasa. Hebat. Kadang-kadang saya merenungkan, kenapa rasul-rasul dulu ya, pada zaman dulu, sekali khotbah 3.000 orang bertobat. Sekali khotbah 5.000 orang bertobat. Sekali khotbah puluhan ribu orang bertobat. Kok sekarang sulit orang bertobat?
Barangkali penyebabnya salah satu adalah karena sulitnya orang Kristen mempraktekkan tentang kasih dan pengampunan. Saya hanya membuka pikiran kita, menyajikan bahan untuk kita. Tapi mari kita masing-masing mempraktekkan sesuai dengan karunia kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Hamba sangat terbatas dalam memaparkan kebenaran firman-Mu. Dan kami hamba-hamba-Mu yang berkumpul sore ini, kami sadar dan kami bersyukur karena ada kasih dan pengampunan-Mu. Tapi biarlah firman-Mu yang sederhana yang hamba sampaikan menjadi rema dalam hidup kami dan mampukan kami untuk melakukannya, menjadi pelaku firman-Mu seperti firman-Mu di dalam Yakobus. Jadilah pelaku firman. Kiranya kami dapat mempraktekkan di dalam diri kami masing-masing, di gereja kami, di pelayanan kami, bagi keluarga kami. Segala hal-hal yang kurang tepat atau terlewat, melenceng dari kebenaran firman-Mu, Tuhan tolong. Biarlah Roh Kudus-Mu mengajar kami kembali, supaya kami hidup benar. Kami hamba serah ke dalam tengah-Mu acara kami selanjutnya, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya serahkan kembali kepada hambanya, Pak Joni. Monitor, Pak. Ya, terima kasih Pendeta Sulung dan ini. Tuhan memberkati selalu menolong. Amin. Sebelum itu, ya ini kebetulan Pak Pendeta Pemingguan saat ini mungkin masih ada di rumah sakit menemani istrinya yang baru selesai operasi. Maka tidak ada anggapan lagi dari Pak Mingguan. Saya lanjutkan saja dengan satu pujian bagi penutup firman Tuhan. Setelah itu kita lanjutkan dengan bincang-bincang. Tapi tadi saya dengar Pak Apollo hari ini tidak bisa full time ya untuk bincang-bincang. Iya, betul Pak. Saya izin setelah selesai tapi sebelum itu nanti setelah YouTube tidak nyala, saya akan bersaksi ya. Mau bersaksi mengenai bagaimana pengalaman mempraktekkan pengampunan itu. Oh, ya. Ada kesaksian ya? Ada. Saya sengaja tidak bersaksi di ini tadi karena ada di share di YouTube kan. Oke. Kemute Pak, kemute. Ya, saya akan bawakan satu lagu dulu. Penutup firman ya. Setelah itu saya persilakan Pak Apollo doa berkat sekaligus itu dulu ya. Doa syafaat ya. Hari ini harusnya Ibu Poni ya, tapi saya lihat nggak ada Ibu Poni, ada ya? Ibu Poni ya hari ini nggak ada, mungkin nanti diwakilkan oleh Bung Brahmana sendiri ya. Baik, kita akan mulai
dengan satu pujian. Menyanyikan satu lagu dengan judul suara apa tuh? Oke, kita nyanyikan Bapak Surgawi. Oh, mau keluar suaranya sebentar. Keluar ya suaranya. Belum keluar suaranya. Belum ada, Pak. Ya.